Bagi peserta webinar yang hadir hari ini, yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan serta sebutkan nama, asal universitas serta fakultasnya. Pertanyaan harus singkat, padat, dan juga lugas. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Paling Skacot dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya, bagaimana kami sebagai mahasiswa menyikapi keadaan perekonomian saat ini yang dalam kondisi inflasi untuk bisa bangkit? Itu saja pertanyaan. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepi Erikson dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Izin bertanya untuk semua narasumber. Yang pertama, sesuai judul seminar kita tentang kedaulatan ekonomi bangsa. Bagaimana Genset Entertainment bisa membantu memperkuat posisi rupiah yang sedang melemah melalui bisnis yang mandiri dan bebas dari ketergantungan impor. Yang kedua, apakah pelemahan nilai tukar rupiah saat ini adalah ujian atau justru momentum terbaik bagi Genset untuk membuktikan bahwa kita mampu menciptakan kedaulatan ekonomi bangsa dari tantangan kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suci Astrid dari Universitas 11 Agustus Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, izin bertanya, di tengah penurunan daya beli kelas menengah saat ini, strategi bisnis seperti apa yang harus diadopsi Genset agar usaha mereka tidak sekedar bertahan hidup, melainkan mampu memutar roda ekonomi secara signifikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sore semuanya, perkenalkan nama saya Nova Fitria, saya dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya adalah, dari kami ini ada yang berkegiatan di bidang UMKM, bagaimana mengantisipasi supaya dalam kegiatan UMKM kami bisa bangkit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang masih bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Happy Puspita Dewi. Saya dari Universitas 17 Agustus, Fakultas Ekonomi. Pertanyaannya itu, apakah maraknya entrepreneur Gen Z saat ini benar-benar mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat atau justru merupakan indikator kegagalan pasar kerja formal dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi lulusan muda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Indi Riyatri Belon dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pelalapan. Di sini saya akan menanyakan kepada para ibu narasumber. Di sini, Bu, bagaimana strategi agar generasi Z tidak hanya menjadi konsumen digital, tetapi juga mampu jadi pencipta lapangan kerja melalui entrepreneurship? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian serta narasumber yang cantik dan juga hebat. Pertanyaan saya cukup singkat. Bagaimana cara entrepreneur muda menghadapi persaingan dengan brand besar yang sudah lebih dulu menguasai pasar? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
terima kasih. Waktunya kita close untuk pertanyaan ya. Mungkin Ibu narasumber bisa menjawab pertanyaan dari yang mau hadir pada webinar hari ini, memberikan jawaban sekaligus closing statement. Baik, silakan dari Ibu Elvia. Oke, terima kasih. Karena memang waktu kita mepet ya, mau asar ini, jadi kita harus mempercepat gitu ya, gitu. Baik, anak-anakku sekalian, aplaus dulu buat anak-anakku tercinta, Sarangeo ya. Luar biasa dari Unmul, dari Untak Samada, dan dari Widya Gama Mahakam Samarinda. Oke, saya rangkum saja jawabannya ya. Ini kayaknya semuanya bertanya tentang bagaimana sih jadi entrepreneur muda yang bertahan, nggak cuma sebentar. Kemudian bagaimana dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Baik, satu, kalau kita bicara tentang entrepreneur muda, itu Anda dah jawabannya. Jadi Anda jangan cuman hanya menjadi sarjana, tapi Anda harus bisa menciptakan peluang kerja. Caranya apa? Handphone Anda jangan dipakai cuman scroll-scroll. Dipakai untuk jualan. Ya kan? Atau apalah yang bisa menghasilkan cuan. Minimal untuk diri kita sendiri. Satu. Yang kedua, kalau kita kaitkan apakah entrepreneur itu bertahan atau bagaimana? Tergantung kita. Tergantung anak-anakku ya. Personal kita, motivasi kita, inovasi kita, kreativitas kita. Sama-sama jualan pisang keju, tapi kalau kita memberikan something, nanti nggak bisa sama dengan pisang keju jualan orang lain. Seperti itu. Sama-sama kita digital marketing, kita jualan online, tapi ada something yang orang lain nggak punya, kita bisa laku. Makanya jangan menjadi follower, tapi jadi trendsetter. Even itu kecil sedikit. Jualan apa, tapi ciptakan yang orang lain belum punya. Kalau toh ada, tambahkan yang orang lain belum ada. Dua. Yang tiga, kalau kita kaitkan kemudian dengan pertumbuhan ekonomi, saya selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi itu jangan dilihat tingginya saja, tapi dilihat apakah dia semu atau real. Pertumbuhan ekonomi yang dikatakan real ketika dengan peningkatan tumbuhan ekonomi, maka juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Baru itu namanya pertumbuhan ekonomi real. Karena kenapa? Dengan penyerapan tenaga kerja, maka akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kalau pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kalau kita bicara global. Makanya pembangunan itu harus inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu bisa terbuka untuk siapa saja. Tiga. Yang keempat, kemudian bagaimana ini dikaitkan semuanya. Bagaimana Anda menjadi entrepreneur muda tapi nggak merusak lingkungan. Kita bicara ekonomi lingkungan. Kenapa? Anda harus punya usaha yang tidak merusak lingkungan. Contoh, Anda misalnya batik. Nah, carilah bahan-bahan batik yang tidak merusak lingkungan tapi ramah lingkungan. Itu banyak. Seperti batik apa? Ayo. Batik apa? Oh no, kalau batik sablon itu kadang ada kimiawinya. Tapi ada batik apa? Ada batik tulis yang itu dari tumbuh-tumbuhan. Contoh seperti itu. Ini bisa diekspor, nilainya tinggi. Manik itu kalau kita jual ke Malaysia, ke Amerika, Afrika, luar biasa, nilainya tinggi, manik-manik itu. Tiga. Terakhir, sekaligus saya mungkin closing statement ya, bahwa kenapa di hari kebangkitan ekonomi ini tadi sekalian pertanyaannya, bisakah Bu entrepreneur muda ini akan bisa membantu peningkatan perekonomian ketika dia mau melakukan inovasi-inovasi? Insya Allah yes. Kenapa? Karena produk lokal yang kalau kita ada impor, kita kalah dengan produk Cina, kita kalah dengan produk Jepang. Kalau untuk industri ya, UMKM ya, harganya kita nggak bisa bersaing. Tapi ketika nggak ada kita impor, tapi kita yang mengekspor, maka kita yang akan menang.
Nah, ini hal-hal yang harus Anda hadapi. Terakhir, selaku closing statement, bahwa dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, kenapa kita mengambil tema Bangkit Mandiri, support Gen Z menjadi entrepreneur muda untuk kedaulatan ekonomi bangsa, karena di tangan Anda lah bagaimana ekonomi Indonesia, ya, bukan di tangan yang tua-tua. Artinya kenapa? Artinya bahwa Anda menjadi entrepreneur muda harus juga ramah lingkungan. Jadi kita harus melakukan apa? Melakukan yang namanya resources development, terus kemudian bagaimana resources management, kemudian bagaimana pembangunan berkelanjutan, seperti itu. Terakhir, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jadilah entrepreneur muda yang kelak akan menjadi kontribusi untuk kedaulatan ekonomi bangsa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya penyampaian dari Bu Yani. Selanjutnya kita akan ke Ibu Ivana untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih anak-anak kami semuanya dengan pertanyaan yang banyak. Ibu cuman sebut karena memang waktunya agak terbatas ya. Jadi mulailah usaha ya, dari penggunaan digital yang generasi muda pakai, hal yang sederhana HP ya, gunakanlah itu untuk menghasilkan sesuatu ya, untuk memberikan pendapatan. Bisa sebagai konten kreator, tapi tentunya berita-berita yang positif yang disampaikan kepada masyarakat ataupun publik, kan seperti itu. Atau misalnya memulai startup bisnis ya, yang menggunakan modal ataupun biaya yang kecil tanpa harus menyewa tenan yang berbiaya mahal ya, menggunakan biaya yang kecil karena menggunakan digital yang ada pada saat ini. Jadi jangan takut untuk memulai usaha dari yang kecil ya. Kami berdoa semoga melalui generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Gen Z ini, bisa nantinya menjadi generasi penerus ya, yang mampu meningkatkan ataupun yang mampu meneruskan kebangkitan ekonomi Indonesia. Seperti itu ya yang Ibu sampaikan. Closing statement, dengan Hari Kebangkitan Nasional ini kita juga harus bangkit dari segala keterpurukan ekonomi pada saat ini. Saya yakin dan percaya dengan upaya dan kerja keras kita, khususnya para generasi muda Gen Z, yang mampu nantinya untuk menjadi orang-orang inovatif, orang-orang yang kreatif, yang mampu meningkatkan ataupun menciptakan wirausaha ataupun UMKM yang baru dengan daya kreativitas dan inovasinya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja ya, dan nantinya dengan terserapnya tenaga kerja ini banyak orang-orang yang bekerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Tentu nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini adalah menjadi cita-cita bersama, bukan hanya cita-cita Indonesia tapi cita-cita masyarakat yang ada di dunia ini. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ibu Yeni untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi ya, buat kalian yang kita ketahui bersama bahwa jumlah pemuda itu di Gen Z ini sudah hampir 27,18% ya tadi. Jadi anak-anak muda ini kami mengharapkan sangat berpotensi ya, ibaratnya kalian harus menciptakan peluang diri kalian, jadi meningkatkan jati diri kalian sebagai pemuda seperti itu ya. Apalagi yang sekarang sudah mulai usaha-usaha yang Ibu sampaikan, berharap sekali kalian bisa menambahkan skill kalian ya, ibaratnya mengupgrade skill kalian dengan
mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu supaya kalian memiliki wawasan-wawasan yang lebih baik lagi. Karena Z ini kan namanya aplikasi-aplikasi di dalam handphone kalian itu sudah banyak beragam ya, beragam. Jadi memanfaatkan itu harus memiliki pengetahuan. Jadi kalian harus upgrading skill kalian seperti itu ya. Dan juga Ibu berharap dengan kreativitas yang ada ini kalian bisa bertahan dalam kondisi yang saat ini mungkin agak sedikit kurang baik ya untuk memulai usaha ataupun yang masih di dalam melakukan usaha seperti itu, tapi jangan berkecil hati ya, karena kita memang harus memiliki jiwa yang kuat ya, apalagi dalam kesempatan kebangkitan ini memupuk semangat dalam diri kalian untuk terus bangkit dan berjuang ya untuk masa depan kalian. Nah, jangan lupa juga kalian harus meningkatkan harga diri kalian ya. Sebelum jualan kalian itu dinaikkan harganya ya seperti itu. Jadi harga diri itu menjadi branding buat kalian semua ya, supaya supaya menjadikan pelanggan-pelanggan itu tetap setia kepada kalian seperti itu. Ya utamanya meningkatkan servis yang excellent ya, service prima untuk ini supaya dalam kondisi yang kurang baik ini kalian masih bisa mempertahankan pelanggan kalian untuk tetap setia dengan produk kalian seperti itu. Itu yang ibaratnya supaya kalian bisa, yang entrepreneur muda ini menjaga stabilitas dari produk yang ingin kalian tetap berinovasi ya. Untuk closing statementnya, jangan lupa buat kalian semua, karena kebersamaan itu penting ya dalam membangkitkan motivasi bekerja, karena entrepreneur itu kalau sendirian nggak akan tidak akan bisa maju ya. Makanya Ibu menekankan kepada kalian tetaplah melakukan kolaborasi supaya kinerja kalian juga bisa saling meningkat dan saling bergotong royong. Mungkin untuk Ibu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Ibu Haji Triana, silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang hadir webinar hari ini. Baik, selanjutnya kepada Ibu Haji Triana, silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang hadir webinar hari ini. Baik. Jadi untuk menjadi entrepreneur itu memang tidak mudah, tidak semua orang mampu. Tapi bagi generasi Gen Z itu paling tidak bagaimana meyakinkan, mengupayakan bahwa itu bagian terpenting untuk mendukung perekonomian bagi bangsa dan negara. Karena ketika kita bicara ekonomi kerakyatan, hal ini tidak terlepas dari dukungan oleh masyarakat, keterlibatan oleh masyarakat. Siapa? Kita semua. Disinilah peran serta bagi generasi atau Gen Z. Gen Z di sini dalam waktu berapa tahun yang ini bagian sebagai pemimpin. Motivasinya adalah kita tidak hanya menunggu, tapi kita harus menjadi bagian daripada sebagai pelaku. Ada proses yang namanya gagal. Gagal ini bagian daripada proses untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada pernah yang namanya disebut pengalaman kalau tidak pernah mau mencoba. Nah, disinilah teman-teman Gen Z, karena sesuai dengan tema kita, mensupport ya kan, bagi generasi Gen Z diharapkan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, bagaimana dia mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri sebagai generasi Gen Z. Alhamdulillah bisa membuka uang bagi orang lain. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri, perlu pihak-pihak lain. Tidak perlu modal yang besar dalam bentuk tadi rupiah, tapi ada kemauan dulu. Boleh kita punyanya produknya UMKM ya, dari kelompok UMKM, sebagai mahasiswa kita bisa untuk mempromosikan, akan ini merupakan bagian daripada entrepreneur.
Hal ini saya juga akan menyampaikan kaitannya dengan closing statement, ya, bahwa Genzi ini adalah hebat. Kenapa dibilang hebat? Karena kita hadir di muka bumi ini sudah bersentuhan dengan digitalisasi. 24 jam, bahkan 25 jam itu sudah dengan digital. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Kita tidak hanya main scroll, tetap kita harus bisa menjadi pelaku untuk menciptakan atau menghasilkan peluang usaha minimal untuk diri kita sendiri. Hal ini akan mendorong Indonesia maju dan menciptakan terkait tema kita bagaimana digitalisasi dengan ekonomi kerakyatan menjadi kemandirian menuju Indonesia emas. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri standing applause dulu buat narasumber kita yang hebat hari ini. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita di depan ini, ibu-ibu yang hebat sekali. Saya sebagai pemandu acara ingin mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar nasional hari ini, serta teman-teman yang menonton di TV Islamic Center Kalimantan Timur. Sebelumnya, semoga dengan webinar nasional ini dapat memberikan motivasi dan wawasan baru bagi kita Genzi Z Samarinda khususnya untuk terus berkembang, berani, berinovasi, serta mampu menjadi entrepreneur yang berkontribusi untuk bangsa negara ini. Saya selaku pembawa acara, Rehan Soryanata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Sebelum closing statement, saya ingin membacakan sebuah pantun dulu. Menanam padi, tugas bertani, penuh semangat dan baik hati. Sampai di sini webinar nasional kita hari ini. Semoga berkesan dan penuh arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.